Halo Noprani, Tita. Ya, kita bertemu lagi di Rahmat Bakri Official. Thank you. You have spending time interview this morning. Malam kalau di sini. Ya. Nah, ini beda 12 jam. Jam berapa di situ? Pukul berapa? I don't know. Di sini jam berapa sih? Jam 7 malam ya. Sekitar itu. Ya, Karena pakai HP, jadi tidak lihat. Jadi ini kita sebut interview yang kedua di virtual meeting. Tidak terasa, tapi kadang-kadang juga sangat terasa. Kadang ayah dan ibu adikmu rindu sekali sama Tita. Ini serius. sudah 2 bulan berada di Houston. Tita nggak rindu. Tidak rindu, tapi saya tahu kamu rindu juga, cuma tidak mau bilang. Enggak rindu kok. Biasa anak-anak kan begitu, katanya tidak rindu tapi menangis juga. Ya, Nop, gini. Ini selama 2 bulan di sekolah barumu, mungkin kamu bisa jelaskan ke ayah dan ke teman-teman ayah yang biasa nonton Rahmat Bakri Official, seperti apa keseharianmu di Houston. Oke. Fokus ke sekolah dulu dicerita. Jadi kalau di sini itu biasanya bangun jam 5 atau jam 5.30, kayak tergantung tidurnya jam berapa. Terus berangkat dari rumah ke sekolah itu sama host sisterku, dia naik mobil, dia yang Ya? naik mobil, iya. Terus kayak sampai sekolah itu kayak jam 7.20. Dan kayak bel sekolah itu jam 7.40. Terus di sini sekolahnya itu berakhir kayak sekitar pulang sekolah itu jam 3:10. And then kalau pelajarannya kita wajib ambil 8 kelas. That's it. 8 kelas. Dia sistemnya moving kelas ya? Yes, moving class. Jadi kita yang ke ruangan kelas gurunya gitu, kayak kuliah. Oh iya, kayak kuliah. Jadi gurunya stay di satu ruangan, siswa-siswa yang menyelesaikan di mana dia harus belajar ya. Nah, mata pelajaran apa semua itu yang Anda program dalam semester ini? Oke, jadi ada 8 kelas. Terus di sini ada 5 pelajaran yang kita wajib ambil. Yang pertama itu ada US History, kita wajib ambil itu. Terus English 3, kimia, teknik, engineering, sama PBL skills. Terus ada elective, itu aku ambilnya psikologi, art, sama kalkulus. Apa tadi? PBL ya? Apa itu? Itu sejenis PBL. pelajaran. Oke, jadi PBL itu cuman ada di sekolahku doang kayaknya ya. karena sekolahku ini sekolah yang pertama menerapkan PBL, itu Project Based Learning. Jadi semua mata pelajaran yang kita pelajari yang kayak 5 wajib mata pelajaran tadi itu basicnya di project yang kita dapat. Jadi oke. Harusnya mulainya dari awal. Harusnya aku kasih tahu kalau aku ini di sekolah teknik engineering school. Jadi namanya Energy Institute High School, which is tadi sekolah teknik. Jadi mereka bagi kita ke tim dan kita dikasih project. Jadi untuk project grupku itu sama teman-temanku yang lain seangkatan itu, projectnya itu membangun monumen untuk daerah kita, tempat tinggal. Itu sangat menantang karena aku baru pindah di sini, mana tahu.
Itu proyeknya berdasarkan kesepakatan dari semua siswa yang ada di tim itu bahwa untuk semester ini proyek ini yang akan kita buat. No. Jadi proyeknya itu bukan siswa yang menentukan, tapi sekolah. Oh, sekolah yang menentukan. Hah? Mhm. Jadi itu dipelajari di proyek basic learning. Yes. Jadi kita untuk tahun ini tuh proyeknya, ini masih proyek pertama ya, itu Ya. build a monument. Jadi kita disuruh bangun monumen yang bisa merepresentasikan zip code di mana tempat tinggal kita. Ya, dengar pelajaran itu, ayah seperti kena mental ini. Saya juga kena mental di sini, mohon maaf ya. Nah, jadi coba you gambarkan ke saya dari ini kan 8 pelajaran ya, 5 Iya. wajib, kemudian 3 Oke. pilihan ya. Ada yang wajib, ada pilihan. Jadi maksudnya project based learning tadi kayak misalnya kita dapat project bangun monumen. Jadi misalnya di pelajaran kimia kita belajar tentang material apa untuk bangun monumen ini yang tidak mudah korosif kayak gitu-gitu. Jadi dia berkaitan sama projectnya itu, ngerti nggak? Jadi saya mengerti dari kan 5 pelajaran ini ada PBL-nya itu, semua pelajaran-pelajaran yang lain itu harus diintegrasikan berkaitan dengan monumen ini ke PBL. Iya, benar banget. Sama kayak di English 3. Di pelajaran bahasa Inggris, itu kita bikin proposal supaya pemerintah bisa bangun monumen kita ini. Ya. Bagus ya. Iya. Artinya betul-betul siswa disiapkan untuk ya berpikir, kemudian dari hasil pikirannya itu dia bisa melahirkan sesuatu. Terus kalau di US History itu sama juga, jadi ada beberapa disisip-sisipkan tentang monumen ini. Jadi kayak kita tetap belajar tentang US History dari awal, tapi kayak misalnya mereka sisipkan, kayak misalnya di periode ini itu kamu harus desain monumen untuk merepresentasikan di periode ini. Jadi semua berkaitan monumen. Jadi US History-nya, pelajaran bahasa Inggrisnya, menyusun proposal, itu semua harus terkait dengan proyek basic learning itu tadi ya? Yes, dan kalau untuk engineering-nya sendiri, tidak usah ditanya, itu seperti jurusan teknik di kampus. Ya, Anda seperti seorang arsitek ya? Yes, kita ada sketchbook untuk melukis, untuk desain, untuk mensketsa monumennya, terus juga all of them. Jadi kayak kita pikir ini monumennya benar-benar bakal dibangun. Kayak tempat lokasi nyatanya di mana, kita harus research, terus kayak apa material yang dibutuhkan, sampai kita bikin eksperimen di kimia untuk bagaimana kalau monumen ini kena hujan asam. Oh, itu sudah dipikirkan sejauh itu? Iya, sampai sejauh itu. Terus juga kita pikirkan bagaimana mengalokasikan dana untuk membangun monumennya gitu. All of them. Ya, saya ini buat ayah ini sesuatu yang baru ya. Ini mungkin sudah banyak yang tahu, tapi ya sistem pendidikan kita di Indonesia kan tidak atau belum seperti itu. Ya, sebenarnya saya senang ya Anda bisa merasakan ini menurut kamu ini tantangan atau jangan-jangan kamu berpikir lebih pulang daripada gini ini benar-benar challenging, tapi juga awal-awalnya struggling juga sama ini. Apalagi kita itu tiap masing-masing siswa disuruh desain 3 monumen. Dan itu harus original karya kita. 3. Oh, ini untuk semua siswa, bukan kelompok. Yes. Oh, kita kelompok, tapi masing-masing harus desain 3. Jadi habis itu baru kita remuk nih di grup monumen yang mana yang bakal kita ambil untuk grup. Tapi semua masing-masing harus punya desain 3. Ya, jadi semua siswa itu punya kontribusi terhadap proyek ya monumen yang akan kita buat itu ya.
Nah, itu benar. Jadi dari semua pelajaran, bagaimana mengintegrasikan US history di situ, pelajaran mhm, kimianya masuk, ya, kemudian jadi kimianya Mas. penyusunan proposalnya dengan bahasa Inggris yang ya bisa Masuk meyakinkan orang juga. bahwa proyek ini akan dilaksanakan. Ya, Yes. Jadi akhir dari project ini tuh nanti tanggal 2 November. Jadi kita bakal bikin exhibition. Jadi orang tua siswa datang, terus juga dari yayasan energi ini industri minyak ya yang punya itu sekolahku ini. Jadi orang-orang profesional bakal datang di exhibitionnya dan kita bakal pakai baju formal, jas. oh iya, ya mungkin bisa Iya. diceritakan hari-hari kalian kan tidak pakai seragam ya, pakaiannya bebas. Yes. Mhm. Jadi ke sekolah pakai jeans bisa. Hmm, oh, kalau di sini tuh lebih baik pakai jeans daripada pakai rok pendek ya. Karena nanti kena dress code, mohon maaf. Jadi sekolah aku itu walaupun dia pakai baju bebas, tapi kita bajunya itu profesional ke sekolah karena kayak dress code di sini tuh sangat-sangat ketat karena sekolahku itu sering sekali datang tamu dari yayasannya itu orang profesional. Jadi kita tidak bisa pakai baju yang seperti kalian pikirkan kayak anak-anak Amerika ke sekolah cuma pakai tank top atau misalnya cuma pakai baju tidur itu tidak bisa. Di sekolahku ya tidak bisa. Ya, Mohon maaf. Terus kita juga tidak bisa pakai hoodie karena itu tidak profesional. oh Udin tidak bisa. No. Berarti Dan pakaiannya rapi ya, yang itu jadi mencermin. masalah karena masalahnya kelas di sekolahku itu dingin banget. Tapi bagi orang asli situ kan tidak dingin ya. Mungkin Tidak, Anda orang saja. asli sini juga mengakui kalau itu dingin. Saya pikir hanya orang Indonesia yang No. Awalnya, tapi kayak lama-lama sekarang dulu kan awalnya aku kayak bawa jaket nih tiap ke sekolah karena dingin. Tapi sekarang udah deh nggak udah tahan. Alhamdulillah 2 bulan ya bisa beradaptasi. Nah itu tadi ada kan you sudah cerita pelajaran bahasa Inggris, kimia, US history, pelajaran apa lagi yang 5 itu dari Oke, wajib? jadi yang 5, yang belum diceritain itu yang PBL skill. Jadi PBL skill itu pelajaran tentang bagaimana cara belajar, teknik belajar gitu. Oh, siswa diajar seperti itu, teknik belajar Iya, ya. jadi bagaimana kita belajar dengan efektif. Terus juga di situ juga persiapan ke college, ke universitas. Dan Kamu mereka itu pernah ikut ini tryout ya, untuk kenapa? persiapan ke college? Ya, persiapan ke universitas itu mereka udah mulai dari kelas 9. Kelas 9, guys. Kelas 9 itu berarti SMP ya kalau di sini? Iya, kalau di sini, tapi di sini tuh udah SMA. Kalau kelas 9, SMA-nya kan the freshman. kelas ya. Jadi mereka sudah dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Iya, jadi ini kemarin baru aja saya itu ikut PSAT, which is kayak SBMPTN di sini, tapi Ya, tryout-nya. Dan itu 150 nomor, harus dikerjakan dalam waktu 4 jam. Tapi tingkat ada kesulitan. break gitu. Ya, Konten dari 150 nomor. tryout-nya apa? Kontennya? Kenapa? Materi di tryout itu apa saja? Oke, jadi materinya itu ada pertama reading. Readingnya itu kayak pelajaran, kayak kalau kita tuh kayak pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Hmm. Sama aja. Tapi yang bikin susah itu teksnya itu full tentang sains. Jadi ini reading apa biologi, apa fisika? Nggak jelas. Jadi Jadi sains yang sangat, dinarasikan ya, sains yang dinarasikan. iya gitu. Oke, saya Jadi ada. berkedok reading. Ya. Padahal jadi itu. Terus itu kayak kalau nggak salah ingat itu 47 nomor. Nah, Mhm. kemudian
Terus yang kedua itu writing. Jadi kita nggak nulis ya guys, tapi kita perbaiki grammar di teks. Itu sangat susah. Apalagi untuk foreign exchange students. Iya, apalagi kalau Anda kan yang sehari-harinya tidak berbahasa Iya. Inggris. Terus untuk jadi ada 4 sesi kan, udah 2 sesi. 2 sesi lainnya itu matematika. Yang sesi pertama itu nggak boleh pakai kalkulator. Yang sesi kedua boleh pakai kalkulator. Apa matematika di Amerika bagaimana? Katanya kan kalau belajar di situ. Susah guys. Apalagi kayak soalnya itu kayak narasi. Jadi itu lebih susah lagi. Cuman kayak ada beberapa, maaf ya, ada beberapa yang kayak gampang aja. Cuman kayak ada beberapa yang memang benar-benar sulit. Ini gurunya. Bagaimana gurumu di situ? Apa Oke, guru. Jadi guru di sekolah itu, jadi sekolahku ini sekolah baru. Jadi gurunya itu almost all of them itu masih muda. Kayak guru 26 tahun, 28 tahun, which is sangat-sangat muda. kayak ayah begini ya? No. Ayah gimana mau muda sih? Tita sudah besar. Ya, ya kan merasa muda. Terus lanjut. Ya, gurunya Jadi masih muda. itu, Ya. iya, jadi gurunya itu muda, cantik-cantik. Aduh. Ganteng juga. Kalau sekarang 8 kelas, lu nggak ada sih guru laki-laki. Oh, perempuan semua. Cuma Mereka aku pendidikannya apa? Kalau kita kan di sini sarjana, magister, di situ guru. Oke, jangan kaget ya, jangan kaget. Jadi guru teknik di sekolahku yang ngajar di kelasku itu dokter. Guru teknik di sekolahku. Iya, jadi serasa kuliah. Terus guru bahasa Inggrisku itu jangan kaget. Lulusan Harvard. Oh, guru bahasa Inggrismu lulusan Harvard University. Yes. Itu sekolahnya Obama itu. Bener banget. Dia tidak pernah cerita-cerita seperti apa menjalani sebagai student di Harvard. Tapi gurunya kan kayak masih muda-muda, terus mereka kayak sangat friendly, jadi kayak serasa teman gitu. Oke, ini kita pindah topik sedikit ya. Tadi kan kita bicara 5 pelajaran wajib. Tadi kita sudah jelaskan itu ya. Dan saya saya sebenarnya senang juga kamu bisa mendapat pengalaman seperti itu ya. Pengalaman belajar bagaimana membuat sebuah proyek, dan saya kira ini bisa diterapkan di model-model pelajaran seperti itu di Indonesia ya. Nah, ada 3 pelajaran pilihan tadi. Apakah pelajaran pilihan itu harus terkait juga dengan proyek yang Anda harus selesaikan dalam satu semester itu? Tidak, jadi ini elective class, jadi bisa pilih. Dan Oke, jadi yang pertama itu kan kita wajib ambil kelas matematika. Terus saya ambilnya itu kelas kalkulus, which is kelas matematika untuk kelas 12. Dan itu susah guys, mohon maaf. Dan ada kaitannya sama project based learning. Terus kita dikasih project dari kita kan belajar tentang grafik nih. Iya. Jadi dari grafik itu kita disuruh bikin animasi. Itu membuat tambah susah. Jadi gurunya bukan cuman kayak kalau di Indo ya nih kayak dikasih aja kayak ini coba kamu maju ke papan kayak suruh kerjain soal. Bukan sama sekali. Jadi kita dikasih project untuk animasi dari grafik. Nah, kemudian art itu SBK ya versi Indonesia. Art. Jadi art ini super fun dan super chill. Oh iya, aku mau kasih lihat masker yang aku buat di kelas art. Wait. Oke. Ya, ini kita mau menunjukkan hasil apa? Ya ini, coba ditunjukkan ke Ayah. Ini besar banget guys, cuman. Apa ini?
ini tuh langit warna ungu because I love purple. Ini masker ya? Yes, masker, but it's too big. But whatever. Jadi di art itu kita menggambarnya kayak manual di sketchbook, terus kita juga ada kelas untuk menggambar digital gitu. Keren banget. Jadi prinsipnya ya kita merasa tertantang dan akhirnya senang ya. Awalnya harus berjuang. Terus yang terakhir itu kelas yang sangat menarik, itu kelas psikologi. Ya, itu kelas pilihan juga ya. Iya. Kalau psikologi itu bagi kalian anak SMA seperti apa? Like kayak gimana maksudnya? Ya, ini kan kalau pelajaran psikologi itu mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa tujuan seorang siswa itu belajar psikologi yang ini kan Anda sekolah di industri. Iya. Ya, kenapa Jadi, ada kenapa ada psikologi di sekolah industri gitu? Itu karena saya tidak ada kaitannya sih mau dia sekolah industri atau sekolah biasa. Cuman di sekolahku ya ada mata pelajaran itu. So terus kayak kalau psikologi sih sama aja pelajarannya sama kuliah kali ya. Kayak we're like learning about people like humans behavior. Jadi tentang perilaku manusia dan cara kerja like how brain cells works. Jadi bukan cuma perilaku manusia, tapi juga bagaimana like kaitannya sama saraf-saraf otak. Ya, nanti kan itu berkait dengan Anda kan namanya psikologi industri ya untuk orang kan selain ya sains teknologi tapi aspek-aspek yang berkaitan dengan psikologi itu mungkin juga menjadi penting sehingga dimasukkan di kurikulum di situ. Kira-kira ya, kita kan tidak tahu ya desain kurikulumnya kan sekolah. Nah, itu pertemanan di teman-temanmu di situ seperti apa? Oh, I have a lot of friends Amerika, here. Ya. Amerika juga kan kayak kita. Tunggu, mau tanya dulu sama ayah kayak misalnya apa sih kayak stereotype or like stigma anak-anak remaja Amerika menurutnya ayah? Coba. Ya, ya saya individualis, agresif, ya. Agresif gimana nih? Oke. Ya, sebenarnya bukan stereotype ya, maksudnya kalau kita bayangkan Amerika itu, ya kita stigma. bayangkan suatu ya kehidupan yang bebas seperti itu. Oke. Ya itu aja sih. Oke. Arah negatif ya. Kalau saya menyimpulkan dari apa yang ayah bilang, tapi it's not. Jadi di sekolahku itu betul-betul lingkungannya itu sangat-sangat baik. Alhamdulillah ya. Jadi balik lagi tadi sekolahku kayak semi private dan sekolah teknik. Jadi orang di sekolahku itu benar-benar serius dan sangat kompetitif. Dengan di sekolah di sini itu pengaruh enggak ke kamu bahwa ya suatu hari saya mau kembali ke negara ini dan saya akan mengambil ya disiplin ilmu yang terkait dengan apa yang kamu. For sure, yeah. And kayak untuk kayak pertemanan di sekolahku kayak saya bilang individualis itu kayak kalau menurutku ya kayak orang Amerika emang kayak kalau kayak kita nggak nyapa duluan, kayak kita nggak mulai duluan itu ya siapa yang mau nyapa kamu? Kamu siapa, artis ya? Enggak lah. So you Jadi have harus to ada start juga dari kalian ya, you have to make an effort to make friends. So Di sekolahmu berapa siswa student dari luar negeri? So we're like 6. 6 orang ya? Iya. Kenapa?
ada 6 orang dari program mahasiswa dari luar negeri. AFS, yes. Terus kalau mau cari teman juga ikut klub. Oh, klub ya, klub. Yes. Di sekolahmu fasilitasi ini apa? Volunteer, jadi volunteer, ikut klub. Coba di apa? No, I don't think so. Kalau klub, klub apa saja yang ada? Banyak sih, kayak dibandingkan dengan kayak sekolah yang lain. Ini sekolah aku ini sedikit, cuman pas ada club fair, aku tuh kayak daftar aja semuanya kan, cuma setahun. Ya kan kesempatan cuma satu di situ ya, daftar semua. Jadi aku datengin itu pertama tuh ada The Woods Project, jadi tuh kayak camping, kayak pramuka ya. Tapi bukan yang kayak pramuka, kayak emang bener-bener camping ke alam gitu. Apa ya namanya kalau I don't know what is it in Indonesia, tapi kayak gitu camping. Yeah. Tapi belum rencananya bakal camping tanggal 23. Apa? Lari, klub lari. Oh ya, I also join sport. Jadi di sekolahku itu olahraga itu cuma 2, basket sama lari. Dan disclaimer, jadi aku tuh nggak pernah ikut nggak pernah ikut sport di Indonesia, itu nggak pernah. Ya, kan kalau di Indonesia cuma di kamar ya main. Nggak boleh dibilang. Ya, itu kan positif. Setelah Anda di situ, aktivitas fisik saya lihat lebih banyak ya. Iya, jadi saya ikut basket, tapi itu tidak. It doesn't work well. Itu tidak bisa sepertinya karena saya tidak tinggi dan saya tidak tahu main basket. Ya, saya bisa bayangkan kamu main basket dengan anak-anak Amerika. Tidak ada, masalahnya tidak ada tim untuk cewek. Jadi mainnya sama cowok. Mana? Jadi sebenarnya itu cuman mau lihat-lihat cowok main basket sih. Modus. Nah, bagian dari modus ya. Bagian dari modus. Kalau lari itu baru pertemuan pertama kemarin, pas joggingnya udah mau mati. Yang lain pada bilang jogging, ternyata mereka lari. Ya kan, Anda 2 langkah, mereka 1 langkah. Mereka udah pada tinggi. Terus pas lari, pas sprint ini, kemarin nyoba 150 meter doang, tapi udah kayak mau mati, guys. Dan mereka kayak cepet banget. Nggak ada yang menang. Aku nggak menang pas lari balapan, karena I mean itu, tapi di sini ya. Ya. Itu di ML-nya. Ya, silakan lanjut. Tapi di sini aku tuh hampir tiap sore itu lari, sekalian bawa anjing host family-ku itu jalan. Jadi kayak aku lari kayak 5 kilo. Itu kamu nggak takut ya? No, they are really adorable. So no. Ya, yang pernah Anda cerita itu kalau bawa ini anjing bermain bawa jalan, tiba-tiba dia harus pup di jalan, itu bagaimana itu? Kita ada plastik gitu, jadi kita ambil, terus kita ikat, terus kita cari tong sampah. Jangan dibiarkan masa pupnya di halaman orang. Jadi kalau lewat di jalan, anjingnya pup, ya yang bawa itu harus bertanggung jawab, ambil kotoran itu baru bawa ke tempat sampah. Dan tidak boleh ya dibuang ke tempat sampah rumah orang. Oh iya. Harus di tempat sampah, kalau bukan kayak di taman itu, kalau bukan ke taman itu dibawa sampai pulang. Iya, tempat sampah untuk publik ya, nggak boleh. Kan kita di sini lihat tempat sampahnya orang, buang saja di situ. Kayak buang nggak boleh. No. Ya, dan di sini itu dan di sini itu sangat aman untuk kayak jalan, itu sangat aman. Sangat aman ya. Yes. Termasuk untuk orang pendatang seperti Anda. Like tidak kayak aku tuh di sini nggak pernah takut ya kayak jalan kayak
No. Kayak di Indo tuh kayak kita jalan kayak was-was. You know what I mean? Nah, ini tidak Kayak terasa ini. Ya, takut dicopet gitu nggak sih? Apalagi kayak pegang HP di jalan gitu. nggak ada jamret. No, there's no. Nggak ada motor di sini. Oh, tidak ada Terus motor di Amerika. nggak ada. Terus di Houston ini kan kayak kota besar, kota terempat paling besar. Dan itu kayak mobil-mobil yang mahal. Kayak itu banyak banget. Tesla tahu nggak? Iya, Mobil Tesla listrik. ya, mobil listrik. Itu biasa kayak lewat-lewat terus yang pengemudinya tuh Tidak ganteng ada banget. Oh Tidak, my ayah god. setelah membayangkan, iya saya pikir ada motor yang, ya memang tidak ada motor di situ. No. Mhm. Beda ya kalau negara maju. Ya, Mhm. ayah senang saja kamu dengan di usiamu yang mau 17 tahun ini, ya sudah ke Amerika, ya ke suatu negara yang ya saya sebut menjadi impian banyak orang. Tuh, Mhm. I was so lucky being here. kemarin di emailnya ayah itu ada masuk informasi katanya ada proyek lagi, Anda bisa ikut apa ya semacam Workshop? di Washington DC. Yeah, I hope I got accepted. Semoga doain ya. Ya, nanti kalau ada kesulitan nanti kita diskusi ya. Mhm. Apa yang harus disiapkan, papernya, esainya. Nanti kita tukar tukar pikiran. Ayah tahu lah kalau yang Sure. itu. Mhm. Ya, nanti kita diskusi seperti apa model. Ayah kan belajar juga demokrasi Amerika, walaupun dari sini. Oh, really? Ya, Kayaknya kayak menurutku ya kayak sejarah Amerika itu kayak semua orang wajib tahu nggak sih? Because that's like how the world start. Kayak itu mulainya peradaban sih. ya, demokrasi Amerika itu kan Mhm. menginspirasi perkembangan demokrasi di dunia ya. Iya, Nanti so kita cerita itu ya. mhm. Nanti kemudian nanti Anda padukan dengan apa pengalaman empiris Anda di situ. Saya kira itu bisa menjadi apa sebuah esai yang bagus dan ya saya optimis lah di musim semi nanti kamu bisa visit to Washington DC. Amin. Ada ini nggak kayak ada kayak penasaran apa gitu di sini kayak pertanyaan yang konyol apa sih kayak yang lucu aja. Ini apa? Sebelum itu saya mau tanya dulu, apa alasan yang membuat kamu harus kembali ke situ suatu hari? Oh, there's a lot. Karena karena I don't feel like a year is enough. Kayak menurutku kayak 1 tahun di sini tuh gak cukup gitu. Karena I want to go to other states. So pengen banget kayak traveling ke state lain, ke negara bagian lain. Kalau kamu dapat tiket gratis, kamu mau kemana? Ke New York atau ke California? Los Angeles. Oh, it's hard question. Okay, well, probably ke New York. I don't know. Mungkin mungkin kayak bakal berubah sih kayak kalau misalnya ini udah bulan-bulan terakhir pasti bilangnya maunya ke Houston, mau balik ke sini. Mau balik ke situ ya. Yes. Ini saya ada Like it's pertanyaan konyol satu. hmm? Saya pernah lihat di YouTube, katanya orang di situ jarang mandi. Oh my god. Mungkin karena How do ruangannya I supposed to beramai-ramai. say? Ya, Okay. Jadi kalau dibandingkan orang Indo, yes benar. ya, Mereka kayak mandi kayak 2 hari sekali, ya which karena is I memang can't stand. Karena di sini saya mandi kayak 2 kali sehari karena keringatan. mm,
I don't know. Nah, jadi nanti ini kan podcastnya Ayah nggak bisa terlalu panjang ya. Nanti kita akan lanjutkan di ya mungkin 2 bulan yang akan datang kita podcast lagi. Yes. Kita akan cerita mungkin tempat-tempat yang sudah pernah Anda kunjungi selama di Amerika. Dan Ayah titip, Ayah search di internet, di situ ada Masjid Istiqlal ya, yang dibangun oleh masyarakat Indonesia yang ada di Houston. Oh. Siapa tahu suatu hari kamu bisa berkunjung ke situ. I hope so, karena kayak pengen banget kayak ketemu orang Indo di sini. Kayak I want to talk with like Indonesian language to someone here. Selama 2 bulan di situ belum pernah ketemu orang Indonesia. I haven't met anyone from Ya, Indonesia. And kayak kamu ke Masjid Istiqlal itu di Texas bagian barat. Kamu di mana? Di bagian barat, timur, selatan? Selatan. Selatan ya? Ya, nanti kamu bisa riset di internet di mana tempatnya. Atau ada temanmu yang kayak dari Turki mau ke sana jalan-jalan bisa. Ya. And I really miss Indonesian food like a lot. Rindu makan rendang. Mas Joko, oh my God. Iya, teman-temanku kemarin ada di rumah semua waktu bulan Apla. Dan ini kabar bagus ya, Apla sama seperti kamu, prestasinya dia bisa akan menjadi salah satu wakil Sulawesi Tengah untuk OSN Matematika Nasional. Jadi apa yang dicapai di SD, ya Apla sudah bayar lunas minggu lalu ya. Dia juga sudah berhasil ya. Ya. I notice. Lanjut. Oke, kita akhiri ya, Taya, untuk podcast Tunggu, kita. I notice rambutnya Tita. Oh iya, saya lihat ini. Iya, kemarin saya status di WA-nya Ayah, rambutmu kuning. Ini pengaruh kena matahari atau no yang lain? Tapi bagus, saya enggak ada masalah. Silakan apa yang kamu bisa lakukan supaya support semua, mulai dari gaya berbusana yang penting sopan, rambut juga nggak ada masalah ya. Mau warna kuning, mau warna merah terserah Anda saja deh. Juga merah juga. Oke. Nyaman dan percaya diri untuk bergaul dengan teman-teman. Ya. Nanti kan pada suatu saat kalau kamu mau hitam lagi kan kamu pasti kasih hitam sendiri. Iya kalau balik. Iya. Karena kan kayak saya di sini kan lakukan hal yang tidak bisa saya lakukan di Indonesia. Kayak misalnya ini rambut. Ya kan jadi aneh itu kalau di Indonesia ya. Jadi tidak mungkin kayak ke sekolah pakai gini, kayak rambutnya gini kan nggak mungkin langsung dipanggil guru BK. Jadi silakan selama masih di situ rambut sama aneh. Iya, sama kayak pakai make up ke sekolah. Kalau di sini mau pakai make up 5 kilo juga nggak ada yang peduli. Nanti kalau pulang ke Indonesia se-culture lagi itu. Yes. Must be hard. Kayak itu reverse culture shock. So. Nah, tapi prinsipnya begini ya. Kita kan waktu mau pertama ke situ mau rasakan apa vibes-nya remaja Amerika ya. Yeah, that's what I'm here to experience those things. Yang penting kalau tiba waktu salat 5 waktu ya itu saja Ayah ya. Jangan harus itu tidak boleh ditinggal ya. Iya. Itu harapan setiap orang tua untuk anaknya. Oke, Tak, karena kamu mau istirahat ya, Ayah mau kampus juga, ini hari Jumat. Insya Allah kita akan sering-sering lagi buka podcast seperti ini, supaya kita bisa sharing pengalaman ya. Sekaligus melepas rindu untuk putri Ayah yang jauh di sana. Iya. Oke. Nanti kita diskusi ya soal esai yang mau disusun.
saya punya gambaran seperti apa, nanti dipadukan dengan pengalaman real kita di situ. Ya. Oke, kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Like, comment, subscribe. Oh iya ya, titip untuk teman-temanmu supaya ada viewer dari Jerman, dari Italia, dari Austria, Iceland. Sampaikan kita mau supaya di subscribe. Oke tak? Ya oke, tidak ada habisnya ini kalau kita tidak tutup. Oke, ya oke. Ayo tutup ya.